Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Pada tahun 2015, saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Thomas Lembong diduga telah memberi izin kepada sebuah perusahaan swasta untuk impor gula kristal mentah. Padahal saat itu, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tanggal 12 Mei 2015, Indonesia sedang surplus gula dan tidak butuh impor. Selain itu, pemberian izin ini dianggap melanggar peraturan karena seharusnya yang boleh diimpor adalah gula kristal putih yang bisa langsung dikonsumsi, bukan gula kristal mentah yang hanya digunakan untuk proses produksi. Dan yang boleh melakukan impor gula adalah BUMN, bukan perusahaan swasta. Pertanyaannya adalah, apakah pemberian izin ini bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dan melibatkan gratifikasi, suap atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi Thomas Lembong mengeluarkan izin itu? Atau apakah perusahaan swasta ini memiliki hubungan pribadi dengan Thomas Lembong sendiri? Atau jangan-jangan ada penguasa atau politisi yang sangat berpengaruh pada saat itu yang menekan Thomas Lembong untuk harus mengeluarkan izin tersebut? Hingga saat ini nampaknya belum ada informasi dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kecuali baru hanya menyebut Thomas Lembong diduga telah memberi izin impor gula kepada perusahaan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana nantinya konstruksi hukum penetapan Thomas Lembong ini sebagai tersangka? Apakah ini benar-benar kasus dugaan korupsi atau hanya kesalahan manajemen? Atau pula adanya politisasi? Terkait dengan konstruksi hukum ini, apakah di persidangan kasus ini nantinya melibatkan perdebatan yang keras dan sangat sengit antara penasehat hukum Thomas Lembong dengan pihak jaksa penuntut? Pemirsa, silakan tinggalkan komentar Anda.